Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu yakni Bapak Fikri Farihin MPDI, dan tak lupa pula kepada rekan-rekan kami yang senasib seperjuangan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen mutu pendidikan. Mutu atau quality sesungguhnya merupakan sebuah konsep yang kontradiktif, sebab di satu sisi mutu dapat diartikan sebagai konsep yang absolut dan di sisi lain juga dapat diartikan sebagai konsep relatif. Sebagai konsep yang absolut, mutu dipahami sebagai dasar penilaian untuk kebaikan, kecantikan, dan kebenaran yang memungkinkan standar tinggi tidak dapat diungguli. Dalam pemahaman seperti ini, produk-produk dianggap bermutu bila produk tersebut disebut dengan sempurna dan tidak menghemat biaya. Sebagai konsep dasarnya, mutu adalah segala sesuatu yang dapat diperbaiki. Menurut filosofi manajemen lama, kalau belum rusak janganlah diperbaiki. Mutu didasarkan pada konsep bahwa setiap proses dapat diperbaiki dan tidak konsep yang sempurna. Menurut filosofi manajemen yang baru, bila tidak rusak, perbaikilah, karena bila Anda tidak melakukan, orang lain pasti melakukannya. Salah satu pemikiran yang melandasi lahirnya Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 yang direvisi dengan Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan baik secara eksternal maupun serta secara internal, khususnya menghadapi tantangan pesaing global. Untuk kemampuan dasarnya memperhatikan agar masyarakat Indonesia dapat ikut dalam persaingan global, yaitu kemampuan manajemen, kemampuan teknologi, dan kualitas sumber daya manusia. Yang kesemuanya itu dapat dicapai melalui pendidikan yang bermutu. Mutu yang dimaksud bukan hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga perlu memenuhi standar internasional. Manajemen mutu dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebuah cara atau metode meningkatkan performansi secara terus-menerus pada hasil atau proses di sebuah lembaga pendidikan dengan mendayagunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. Oleh karena itu, untuk melakukan bagaimana kualitas mutu pendidikan yang diharapkan dapat mencapai hasil maksimal dari hasil pembelajaran, maka secara sederhana kita harus juga memperhatikan dan memerlukan tentang manajemen perencanaan mutu dan kebijakan mutu dalam suatu lembaga pendidikan. Untuk apa? Untuk menghasilkan pendidikan yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Mungkin untuk peningkatan mutu pendidikan di sini, mutu tidak terjadi begitu saja. Ia harus direncanakan. Mutu harus menjadi bagian penting dari strategi institusi dan didekati secara sistematis dengan menggunakan proses strategis. Untuk mutu yang dapat ditingkatkan dalam pendidikan adalah meliputi input, proses, dan output pendidikan. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses sesuatu yang dimaksud, berupa sumber daya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Proses pendidikan adalah mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap keberlangsungan proses disebut input, sedangkan suatu hasil dari proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro dalam kurung atau bisa disebut tingkat sekolah, proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan lembaga, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar. Di sini dalam proses monitoring dan evaluasi dengan cara catatan, proses belajar mengajar memiliki catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses yang lainnya. Dan kelima dan yang selanjutnya, kebijakan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksudkan dalam Renstra Pendidikan Nasional diarahkan pada pencapaian mutu pendidikan yang semakin meningkat dan mengacu pada standar nasional pendidikan. Untuk
itu di dalam pengembangan mutu yang terstandarisasi secara nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama standar isi, yang maksudnya ruang lingkup materi yang tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetisi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Dan yang kedua, standar proses. Yang dimaksud itu nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Dan selanjutnya standar kompetensi lulusan. Dan yang keempat, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang dimaksud standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian khas belajar peserta didik. Mungkin untuk kesimpulannya di sini, teori yang digunakan sebagai landasan pijakan untuk menjalankan segala aktivitas organisasi yang telah ditentukan bersama demi tercapainya kebersamaan visi dan misi dalam institusi lembaga pendidikan khususnya, baik dalam ramah tujuan yang bersifat nasionalis maupun institusional itu sendiri. Peningkatan mutu pendidikan menjadi masalah yang sangat urgen berkaitan dengan pelanggan dari penggunaan pendidikan secara langsung, atau bisa disebut peserta didik, masyarakat pada umumnya, untuk terus memperbaiki, mengembangkan semua potensi yang secara kelembagaan akan difasilitasi oleh lembaga pendidikan di era otonomi daerah atau dalam konsep desentralisasi pendidikan dalam pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan, dan penentu kebijakan secara terstruktur mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah atau kota, lembaga pendidikan, sampai pada kelas atau guru yang secara langsung menjadi eksekutor utama dalam proses rangkaian penjalanan pendidikan. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.